selamat datang di channel Firman Penipahan. Pemenang debat bukan pemenang pemilu. Kita ngopi dulu. Jadi begini teman-teman. Kemarin tadi saya buat video antara Gibran versus Prof Mahfud. Sekarang Gus Muhaimin versus Gibran. Kalau tadi itu Gibran kurang ajar kepada Prof Mahfud, saya justru melihat Caimin menggunakan senjata Gibran, menyerang Gibran itu justru saya melihat tidak kurang ajar gitu. Karena justru saya melihat itu bagus gitu. Dia bilang apa? Saya tidak menemukan jawaban dari Mas Gibran gitu. Elegan gitu, tanpa ekspresi tambahan ya. Tanpa ekspresi tambahan, dan dia menjelaskan persoalan-persoalan yang dia pertanyakan itu. Ya itu perbedaannya. Jadi saya di sini ingin mereaksi begini. Ada gimmick yang dibuat-buat, ada gimmick yang memang natural. Saya kasih contoh misalnya gimmick natural itu katakanlah Prabowo Subianto ya. Walaupun itu adalah capres dari Gibran, dari koalisi Jokowi ya. Tapi saya ini memberi contoh yang objektif bahwa memang Pak Prabowo itu memiliki gimmick yang natural. Dia tidak buat-buat gimmick itu. Istilah gemoy juga itu bukan dari Pak Prabowo. Memang beliau sekarang itu semakin lebih dia tetap tegas tapi lebih lentur gitu dalam pengertian stylenya gitu. Itu bagus sekali, tapi tidak menular ke Gibran. Gibran justru ya karena anak muda ya. Jadi dia proses kepada kematangan yang belum matang sebenarnya. Kan ketika debat itu kita sesali ekspresi-ekspresi tambahan yang tidak penting itu. Oke, mereaksi bagaimana apa namanya dari Caimin gitu ya. Caimin menggunakan senjata Gibran untuk menyerang Gibran sendiri. Itu terlihat elegan gitu. Terlihat elegan. Kenapa begitu ya? Karena selain dari wibawa ya, aura, kita melihat orang itu bukan hanya semata-mata karena umur ya. Ada juga orang umurnya masih muda tapi memiliki aura yang layak dihormati. Tapi di sisi lain kalau kita melihat Gibran itu tidak memiliki aura gitu. Sehingga kita untuk sopan santun ke Gibran itu, atau melihat gimmick tambahan dari Gibran itu, kita melihatnya itu seperti basa-basi yang betul-betul sudah dikonsep itu dari awal. Ada mentornya berarti kan. Ya kalau kita lihat memang Gibran terlihat lancar di perdebatan cawapres, dan secara keseluruhan memang debat cawapres kedua ini di debat capres cawapres keempat ya, berarti cawapresnya yang kedua. Pertama kan capres sama capres, yang kedua cawapres sama cawapres, ketiga capres lagi, keempat cawapres, berarti debat cawapres yang kedua kan gitu. Memang kualitasnya bertambah gitu. Pertama saya lihat Caimin dan Prof Mahfud itu memiliki keseriusan yang lebih tinggi gitu. Mungkin wanti-wanti atau lebih berhati-hati kepada anak ingusan ini gitu, yang bisa saja memberi kejutan-kejutan gitu. Ternyata benar kan, dia memberi kejutan-kejutan yang justru terlihat lebih bodoh gitu, karena antara Mahfud dan Caimin itu full power gitu, memberi jawaban yang serius tanpa gimmick apa-apa dan serius gitu, konseptual gitu. Sehingga kan kalau kita saksikan di debat itu, Caimin bilang bahwa debat kita ini bukan debat definisi, bukan debat pada strata definisi konsep, tetapi kita berbicara pada level ideal, level konseptual, bukan definisinya, dialektika konsep, bukan persetujuan definisi satu dengan yang lain. Itu sangat menohok sekali ya.
Untungnya Gibran tidak diberi kesempatan untuk menjawab. Kalau Gibran diberi kesempatan untuk menjawab lagi, dia akan tambah amburadul lagi, tambah kacau lagi gitu. Saya membayangkan begitu. Tapi cukup di situ saja kita sudah melihat bahwa hancur sekali ya. Jadi terlihat debat itu Gibran tuh sendirian, diserang oleh dua orang yang di perdebatan pertama memang kacau ya. Ada SGIE itu istilah itu, dan kemudian dia dia juga hampir ini ya, menganggap dirinya sudah terlalu jauh, padahal belum banyak belum cukup banyak mencicipi asam garam politik, berbeda dengan Caimin dan Prof Mahfud yang separuh dari hidupnya itu kalau kita bagi mungkin sudah di bagian politik semua, sementara Gibran baru 3 tahun belakangan ini. Itu aja ya, terima kasih, wassalam.